Mount Suns Golf and Country Club di Meyer Forest, California. Korban bernama Micha Newton, seorang dokter yang tewas di lapangan golf akibat dihantam menggunakan tongkat golf. Tidak ada saksi, tidak ada tanda perlawanan. Seorang pemain golf lain menemukannya sekitar jam 4 pagi ini, sedangkan tempat golf ini buka 24 jam. Saat itu, LaRoche muncul di tempat kejadian untuk berbicara pada Teresa tentang keberadaan Madeleine. Teresa kesal karena LaRoche datang di saat dia sedang bekerja. Dia sedikit mengancam kalau nanti pengganti Madeleine sudah diumumkan, dia akan meminta permohonan untuk menjauhkan LaRoche dari timnya. Tapi yang tidak diketahui Teresa adalah, pagi ini LaRoche ditugaskan untuk mengambil alih posisi Madeleine untuk sementara waktu. Atas tindakan Teresa tadi, LaRoche menugaskan Cho menggantikan Teresa memimpin divisi kriminal CBI. Kemudian, Teresa menerima dengan lapang dada meskipun Cho menawarkan akan tetap menjadikan Teresa sebagai pemimpin tim. Jadi sekarang tim akan membahas kasus ini meski terlihat sedikit canggung. Micha Newton, 42 tahun, meninggalkan seorang suami, dokter umum yang kebanyakan mengisi posisi administratif di rumah sakit. CCTV di tempat golf tidak banyak membantu, yang berkemungkinan pelaku menaruh mobil di luar tempat golf. Sidik jari di sana juga tidak ada yang bisa dipakai. Dan ada satu informasi tentang lencana korban. Karyawan rumah sakit memakai lencana yang bisa mencatat pemaparan radiasi mereka. Dan berdasarkan lencana Newton, ia berada jauh di atas batas aman di bulan ini. Hanya saja pada laporan forensik, mayat korban berada dalam batas yang wajar. Mengapa itu bisa terjadi? Maka Cho memerintahkan Teresa dan Jane ke rumah sakit untuk mencari tahu. How could that happen? Elizabeth, take Jane to the hospital and find out. Yes, sir. Kemudian Teresa dan Jane pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan asisten Newton, Francine Tran. Di kantornya terdapat foto Newton dan suaminya di hari pernikahan, serta beberapa pasien transplantasi. Francine sendiri melihat Newton terakhir pada malam sebelumnya. Newton memberikan jadwal kuliah kepada mahasiswa kedokteran tahun pertama pada jam 8 malam. Di tengah itu, Jane mengamati foto dinding. Francine menjelaskan yang ada di foto itu adalah semua dokter dalam dewan transplantasi. Newton adalah ketuanya. Jane melihat seorang dokter di foto itu terlihat seperti pusat perhatian. Francine memberitahu itu adalah Dr. Quick, kepala bedah. Mulai pagi ini, Dr. Quick mengambil alih tanggung jawab Newton dan saat ini dia sedang memimpin rapat dewan transplantasi. Semua dokter hadir di sana dan menjadi kesempatan yang bagus. I'll be on my best behavior. I won't say a word. Pindah sebentar ke Cho dan Rixby menemui suami Newton, David French, di tempat usahanya. Terakhir kali ia bertemu Newton adalah malam sebelum Newton terbunuh. Mengatakan akan pergi ke lapangan latihan golf sebelum pulang untuk menghilangkan stres. Stres apakah itu? Pada minggu lalu, Newton mendapat surat ancaman dari suami seorang pasien transplantasi yang sedang mengantri untuk mendapatkan ginjal, tetapi terus-menerus tergeser dari daftar. Tapi ketika nanti sang suami itu dibawa ke CBI bernama Byron Jordan untuk menjawab surat ancaman itu, ia memberikan alibi yang cukup kuat, yaitu sedang memegang rambut istrinya di atas toilet saat istrinya muntah darah. Kembali lagi ke rumah sakit, Teresa dan Jane menghadiri rapat dewan transplantasi. Dr. Quick sedang membahas seseorang yang hanya dikenal sebagai pasien Siberia yang mengalami gagal ginjal stadium akhir. Jane lalu menginterupsi dan Teresa melanjutkan tujuan mereka datang ke sini. Rapat ini pun ditunda dan Quick tidak tertarik bekerja sama dengan CBI. Tapi asistennya, Dr. Watson, tetap bekerja sama. Memberikan alibi Dr. Quick pada malam sebelumnya,
bahwa Dr. Quick sedang ada janji makan malam. Selesainya lama, jadi Watson menggantikan Dr. Quick di rumah sakit semalaman. If you'll excuse me, please. Setelah Watson pergi ke ruang pasien Siberia di unit rawat kritis, Teresa dan Jane berpisah. Jane rencana ingin ke kafeteria untuk memesan teh. Dan setelahnya, Jane tidak benar-benar ke kafeteria. Dia sedang berusaha untuk menjauhkan Dr. Watson dari pasien Siberia agar bisa menyelinap masuk. Tapi saat Jane baru mau masuk, seorang pengawal melemparkannya ke dinding dan menodongkan pistol. Di tengah keadaan ini, Jane menyimpulkan kalau pasien Siberia adalah gembong kriminal Rusia berdasarkan aksen, tato bintang di dada, luka tembakan, dan Jane bisa menyebutkan seterusnya. Thank you. Dia memperkenalkan namanya, Yulis Oratny, dan menanyakan apa maksud kedatangan Jane ke sini. Jane pun menjelaskan tentang kematian Micha Newton, tapi belum sempat membahas lebih lanjut. Teresa dan Dr. Quick masuk ke dalam. Jane memberitahu pengawal yang memegang pistol sehingga Teresa membawa pengawal Yulik. I rocketed. We're leaving, but we're taking him with us. Come on. Dan kembali ke CBI kemudian. Berdasarkan hasil dari Interpol, pengawal Yulik bernama Yegor Golenka memiliki catatan kriminal panjang di Moskow. Sebagai pengawal bos mafia, tentu butuh tekanan untuk membuat Yegor bicara. Dia punya alibi saat malam kejadian, mengawasi bosnya di dalam kamar semalaman. Dr. Quick mengatur hak istimewa untuk Yegor bisa semalaman berada di kamar Yulis Oratny. Decided Mr. Oratny for a single moment. Until now. Sekarang pindah ke Jane yang masih di rumah sakit. Dia sedang menjalin pertemanan dengan perawat di sana. Tapi tiba-tiba Byron meminta tolong karena istrinya merasakan sakit yang tak tertahankan. Sampai saat ini, istri Byron masih belum mendapatkan ginjal, hanya prosedur anti penggumpalan. Lalu datanglah Dr. Guidry, ahli anestesi, mengatakan kalau istri Byron baru diobati 30 menit yang lalu. Jadi, dia menyuruh istri Byron untuk menahan setidaknya selama 1 jam sakit tersebut. Push 10 milligrams of Valium if she's still agitated in 20 minutes. What is wrong with you people? Setelah Dr. Guidry pergi, Jane menyarankan istri Byron untuk berteriak. Itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada menahannya. Lalu kembali ke CBI di ruang dapur. Van Pelt melapor pada Cho mendapat informasi tentang lencana radiasi. Setiap akses di rumah sakit itu setelah jam kerja memerlukan para karyawan menggunakan lencana lagi untuk masuk. Dan pada lencana Newton ditemukan tidak kesesuaian. Menurut laporan security, lencana Newton terbaca masuk ke ruang radiologi pada jam 8 malam. Sedangkan asisten Newton mengatakan Newton sedang mengisi materi untuk mahasiswa dokter tahun pertama pada jam yang sama. Atas ketidaksesuaian itu, maka Cho akan menyuruh Van Pelt untuk menyelidiki besok. We'll run that down tomorrow and see where it leads. Good work, Van Pelt. Good work. Thanks. Dan masuklah besok hari, tapi pertama berada di sisi Jane. Dia sedang menghibur para perawat untuk berteriak sebagai menghilangkan stres. Pada dasarnya Jane ingin mendapatkan informasi. Para perawat sepakat kalau Dr. Newton adalah dokter berhati emas. Jika ada yang kedua, itu adalah Dr. Watson. Hal yang menarik untuk Jane karena Watson asisten Dr. Quick dan juga mengawasi ruangan pasien Siberia. Mereka pun mengatakan, pada malam kejadian, Dr. Watson sempat mampir dan kembali membawa donat untuk semua staf yang shift malam. Yang tidak diketahui para perawat itu, alibi Dr. Watson sebelumnya mengatakan kalau pada malam kejadian dia menggantikan Dr. Quick di rumah sakit. By deputizing each one of you. It's our little secret, ladies. Atas hal itu, pada malamnya, Rigsby dan Jane mengikuti Dr. Watson dan sampai ke lingkungan yang mencurigakan.
dia masuk ke sebuah gedung, dan mereka segera menyusul. Menemukan Dr. Watson sedang mengobati seorang pecandu narkoba. Dr. Watson sedang menyuntikkan pecandu itu dengan zat yang menghilangkan opium dari tubuh. Ini untuk menyelamatkan pecandu dari overdosis. Dr. Watson pun mengaku mengapa dia berbohong sebelumnya. Ia bekerja sambilan di sebuah klinik keliling. Hal itu melanggar kontraknya dengan rumah sakit. Dia sedang mengumpulkan uang untuk membayar tagihan sekolah medis yang jumlahnya sangat besar. Satu-satunya dokter yang tahu adalah Dr. Newton. Tapi Dr. Newton dengan baik datang ke klinik untuk mengasah kemampuan Watson lebih baik. Ini sesuai dengan pernyataan para perawat. Kalau Dr. Newton dan Dr. Watson adalah dokter berhati emas. Satu dokter kini bersih. Tersisa puluhan dokter di rumah sakit lagi yang masih menjadi tersangka. Hospital full of suspects to go. Sekarang mengikuti petunjuk lencana radiasi. Van Pelt melacak finansial franchise yang terdeteksi kartu kreditnya membeli tiket di terminal bus 2 jam lalu. Maka tim segera menuju terminal. Mereka memojokkan franchise. Dia sedang membawa koper yang berisi pil cesium 137 yang tidak boleh tim buka karena jika dibuka, timah hitam yang melapisi pil tersebut akan keluar dan masuk ke dalam sumsum dan memutasikan sel-sel tubuh. Tim menyimpulkan alasan mengapa lencana Dr. Newton masuk ke ruangan radiologi bersamaan dengan Dr. Newton sedang mengisi materi kuliah itu untuk mencuri pil yang dibawanya dan dijual ke pasar gelap. Down here ASAP. Van Pelt, keep the perimeter secure and keep an eye on the suspect. Lisbon? Setelahnya di CBI, LaRoche memanggil Teresa. Franchise sudah menyerahkan nama pembeli pil itu. Hanya saja, dia memiliki alibi kuat untuk malam pembunuhan. Setelah mengembalikan lencana korban ke ruangan, Franchise pergi menghabiskan malam dengan pacarnya. Menjadikan kasus ini belum menemukan siapa pelaku sebenarnya. Meski begitu, LaRoche tetap memuji kinerja tim Teresa karena berhasil menangkap pil yang sangat berbahaya. Dan ada tambahan lagi. LaRoche kembali menugaskan Teresa sebagai kepala divisi kriminal, yang membuat bingung Teresa. LaRoche sedang menunjukkan pada Teresa kalau ia tidak menoleransi sikap tidak hormat. Maybe I was messing with you? Pindah ke sisi Jane yang di rumah sakit. Setelah melihat beberapa pasien yang menahan sakit, dia masuk ke ruangan operasi di mana Yulis Oratny akan menjalankan operasi transplantasi ginjal. Dengan kondisi yang sudah dibius, Jane dengan santai menulis sesuatu di badan Yulis. Lalu dia pergi ke ruangan persiapan, menyiapkan kopi untuk tim Dr. Quick sebelum melakukan operasi pada Yulis Oratny. Not very hospitable, but I get your drift. Whoa, I'm leaving. Dan kemudian, sambil Jane menelpon Teresa untuk datang ke sini, namanya dipanggil untuk datang ke ruang operasi 8 tempat Yulis berada. Itu karena tulisan yang Jane tinggalkan sebelumnya. Potong dengan risiko ditanggung sendiri, tertanda Patrick Jane. Ia pun mengumumkan bahwa mereka semua telah diberi kopi yang sudah Jane taruh obat bius. Bius yang dipakai adalah zat yang dipakai Dr. Watson untuk para pecandu narkoba yang sudah Jane curi. Ia lalu mengatakan di ruangan ini ada seseorang pecandu yang telah mencuri obat-obatan anestesi dari para pasien sebelum atau sesudah operasi. Dari apa yang dilihat Jane sepanjang di rumah sakit, para pasien terlihat tidak cukup diberikan obat anestesi. Contohnya, istri Byron. Dan Jane percaya itu diketahui oleh Dr. Newton dan alasan yang membuatnya terbunuh. Dan sekarang, seseorang di ruangan ini akan mendapat detoks dengan pesat, gemetaran, ketagihan untuk rasa candu. Dan Jane menyadari Dr. Guidry, ahli anestesi yang sudah tidak ada di ruangan ini. Lisbon, hurry.
Teresa pun mencari Dr. Guidry dan menemukannya di kamar mandi sedang menggunakan narkoba. Dia sedang ketagihan dan tidak ingin menghilangkan candu tersebut. Teresa pun mengatakan Jane tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopi tersebut. Dia hanya mengumpan keluar pembunuh sebenarnya, dan itu adalah Dr. Guidry. Dan pindahlah ke ruang interogasi. Guidry terlihat ingin menggunakan narkoba. Karena itu, Cho akan memberikan apa yang diperlukannya jika menceritakan motifnya. Tentu saja bohong, tapi pecandu akan gampang percaya. Guidry pun menceritakan, minggu lalu Newton sedang menilai kasus-kasus operasi dan menemukan inkonsistensi dalam perawatan pasien. Lalu dia memanggil Guidry sebagai ahli anestesi yang telah menemukan bukti bahwa Guidry menyedot obat anestesi dari pasien. Guidry tidak hanya akan dipecat, tetapi juga akan diserahkan ke polisi dan Dewan Medis Negara. Maka itu, sebagai bentuk melindungi diri sendiri, Guidry mengikuti Newton ke lapangan latihan golf. Pada awalnya berbicara dengan baik-baik untuk memohon tidak dilaporkan. Tapi, Dr. Newton menolak. Di tengah korban mengayunkan golf, Guidry membunuhnya dengan tongkat golf. I lost it. Dan kasus selesai. Guidry ditahan. Dr. Quick dipecat karena ditemukan dia sudah menukarkan mesin MRI sebagai ganti ginjal baru untuk Ulysse O'Radney. Dan scene terakhir, Byron bertemu dengan Jane. Dia ingin memberitahu kalau rumah sakit sudah mendapatkan ginjal untuk istrinya. Dan malam ini istrinya sedang menjalankan operasi. Itu semua berkat Jane yang membuat istri Byron menduduki puncak daftar transplantasi. Sebagai ucapan terima kasih, Byron memberikan medali Saint Sebastian miliknya kepada Jane, yang dipercaya membantu orang yang menderita. Jane awalnya menolak, tetapi akhirnya menerima medali itu.